Oke kasih, jumpa kembali bersama Henry Majid. Pada konten kita kali ini, kita akan membahas mengenai Kabupaten Wakatobi. Khususnya beberapa minggu ini kita disuguhkan dengan tingkah laku bupati yang tidak mencerminkan Halyana di masa lalu. Dulu, saya kenal Pak Halyana adalah orang baik, orang cerdas, tidak neko-neko, tahu segala peristiwa, tapi itu dulu sebelum Halyana menjadi bupati. Yang menjadi kenyataannya bahwa malah terbalik, bahwa dulu Halyana baik, sekarang tidak. Dulu Halyana pintar, sekarang tidak. Dulu Halyana cerdas, sekarang tidak. Dulu Halyana konseptor, sekarang tidak. Memang kadang-kadang kekuasaan membuat orang buta terhadap fakta, padahal kekuasaan itu adalah alat untuk mencapai tujuan, tentunya untuk memperbaiki kehidupan dan masyarakat. Tapi setelah itu kita dapatkan, setelah kekuasaan itu ada dalam kehidupan, kita miliki dalam diri kita, akhirnya kita lupa dengan apa yang kita pernah sampaikan, apa yang pernah kita pikirkan, apa yang semula menjadi ide-ide besar kita, lalu kita lupa semua. Dulu saya adalah orang yang pernah juga diskusi semeja, bahkan rutin kita diskusi dengan beliau terkait dengan bagaimana menata, bagaimana membangun Kabupaten Wakatobi. Semestinya kita tahu bahwa ada leading sektor yang harus dipenuhi di Kabupaten Wakatobi. Misalkan di perikanan, kita berbicara pada sektor peternakan, kita bicara pada sektor perkebunan, atau kita bicara pada sektor pertanian dalam wilayah yang lebih umum sedikit. Tidak bisa dipungkiri oleh masyarakat Kabupaten Wakatobi, bahkan oleh bupati sekalipun, hanya ada 3 hal yang paling memungkinkan untuk dilakukan oleh Pemda. Dan kemarin, kalau diskusi-diskusi yang kemudian berkembang sebelumnya di kepemimpinan sebelumnya ini, salah satu hambatan besar kenapa kemudian bupati tidak mendirikan Perusda, karena ada persoalan teknis bahwa Perusda atau pendirian Perusda itu sangat berbicara mengenai undang-undang. Artinya ada limitasi undang-undang terhadap Pemda untuk mendirikan Perusda. Oke, kemarin fix bupati kemarin tidak niat untuk mendirikan Perusda. Sekarang kalau boleh kita tagih apa yang menjadi kajian, apa yang menjadi janji sebelum Halyana menjadi bupati, semoga beliau belum lupa dengan diskusi bahwa setelah terpilih akan mendirikan Perusda, bahwa 3 leading sektor yang harus dijadikan sebagai suatu yang prioritas, 30% daratan dan 70% lautan, itu adalah bukti kekayaan alam yang dimiliki oleh Wakatobi itu hanyalah pada sektor perikanan. Karena itu sektor perikanan menjadi leading sektor. Hari ini kita lihat bahwa hampir semua program yang diteken oleh Halyana bersama Ilmiati Daud itu rada-rada melawan kodrat Tuhan. Masa iya kekayaan kita di wilayah perikanan, di wilayah maritim, tentu kita bicara maritim kita akan bicara laut, tapi banyak program yang prioritas. Misalkan masa iya sebagai daerah kepulauan terbesar di Sulawesi Tenggara, program yang dihadirkan bukan bersumber dari kekayaan yang kita miliki, tapi malah menghadirkan udang faname. Kenapa Halyana tidak kemudian bergerak di bidang rumput laut misalkan yang sudah ada? Misalkan Halyana tidak berbicara, tidak menghadirkan, tidak mengembangkan ikan tuna yang sebenarnya itu merupakan kekayaan kita masyarakat Kabupaten Wakatobi, malah menghadirkan program yang tidak jelas peruntukannya untuk apa. Ya. Jadi Bupati Wakatobi harus mencipta pasar, tidak boleh tidak. Kalau mencipta pasar, menciptakan pasar, marketing, semua itu tergantung dari bupati. Misalkan begini, kalau 3 leading sektor ini dipenuhi, maka nelayan, petani, dan juga orang yang memelihara peternak, saya pikir akan mulus dalam mencari pundi-pundi ekonomi, karena sudah tidak ada pekerjaan lain. Ini pribumi masyarakat Kabupaten Wakatobi selain dari perikanan, perkebunan, dan peternakan. Keterbatasan dari para nelayan kita, makanya kemudian tidak ada satupun nelayan yang agak sedikit menjadi, ya dalam tanda petik, kaya.
Itu karena memang mencari ikan bukan untuk persediaan untuk 1 bulan, tapi untuk persediaan dia bisa laku nggak besok. Kalau saya ambil ikan sebanyak-banyaknya, kan itu yang menjadi dilema masyarakat, yang menjadi dilema nelayan. Pada akhirnya mereka tidak berani untuk mengambil pada stok yang lebih banyak, karena takut misalkan mereka tidak punya freezer, ada kulkas, tapi pun itu terbatas. Ini loh yang harus diperhatikan, yang harus dibaca, yang harus dipahami oleh Pemda, bahwa nelayan kita berpotensi untuk menjadi kaya, berpotensi untuk mengatasi kemiskinan sepanjang Pemda mau membeli apapun ikan. Misalkan dengan ketentuan ikan tuna, ikan beronang, ikan cakalang, ikan apa yang mau diambil oleh Pemda, maka Pemda dengan melalui undang-undang, melalui peraturan daerah bisa mentaktisi itu untuk mengatasi angka kemiskinan. Sepanjang nelayan tidak dipelihara, maka ya masyarakat akan tetap begitu toh. Tidak ada perkembangan, tidak ada kemajuan, tidak ada juga pengaruh dari bupati. Maksud kita, hadirnya Haliana sebagai bupati ini, dia minimal tidak bisa menjawab kemiskinan. Kalau kita bicara misalkan pada sektor tanian, kita masyarakat Kabupaten Wakatobi, bahkan sayur-sayuran dan buah-buahan yang kita makan itu bersumber dari daerah lain. Artinya kita mengimpor buah-buahan, sayur-sayuran yang daerah lain memiliki, padahal daerah kita subur. Bisa kok tomat subur di kabupaten, bisa kok kangkung ada di kabupaten. Hanya kendalanya pasar yang kita miliki di Kabupaten Wakatobi itu terbatas. Yang ketiga, kita bicara mengenai peternakan, bahwa ayam potong misalkan yang hampir tidak ada satupun andil dari Pemda. Dengan bangganya Bupati kemarin mengatakan bahwa ketika beliau terpilih, tidak ada yang berangkat ke Malaysia, tidak ada yang berangkat ke Papua, sediakan fasilitas. Tapi apakah kemudian hari ini program kerja-kerja yang dilakukan oleh Bupati kita menjawab itu? Saya pikir tidak ada satupun, bahkan mendekat pun tidak ada. Karena mereka tidak fokus, tidak melihat pasar, cenderung tidak mencipta pasar. Ketika pemerintah daerah mencipta pasar, saya pikir masyarakat akan mandiri. Hanya persoalannya, Bupati mau tidak menghapus kemiskinan, Bupati mau tidak menghapus pengangguran. Sepanjang Bupati mau, maka pasti. Tapi sepanjang Pak Bupati tidak mau, maka apa yang kemudian menjadi penyampaian kemarin itu nol besar parabola, bos. Tidak ada satupun yang kita banggakan. Hadirnya Bupati kemarin katanya banyak sekali konsep untuk Wakatobi, tapi tidak ada juga action. Pengangguran kita hampir 4.000 itu mau dikemanakan, bos? Bupati hanya pencitraan yang tidak ada guna, hampir tidak ada arti. Ngapain coba? Saya pikir itu yang saya bisa sampaikan pada konten kita kali ini. Semoga secepatnya Bupati punya perasaan, dengan begitu kita bisa keluar dari kemiskinan dan juga pengangguran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.